Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan guys, saiki nasibe Quran digo jimat napa? Sembrono, cung kodho kualat. Kalau terangno, terus mau mulai kamu wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Oke ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tahu. Tekem do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mok goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi iki setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Nggak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu. Itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra mau nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap aja gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu, kiai ini wae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae. Jadi, Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu yang dominasi ya gue kabeh. Quran dimaterikan, itu sopo. Ya gue Quran dimaterikan. Terus jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa, kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh.
Kira usah susah, sudah kok. Biasa, Pak. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau murid gak modal. Iya, kalau murid isi itu buku obat jenggot baru. Kalau ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro, ha? Mbok ketemu kebo. Paling doa magung piro, Mas? Sowe nak kiai cilik ini sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik magung piro? Soso. Padahal mau sangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat tuh. Wong keramat wong pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan, maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada, umatku ditampilno ning aku, raine ngene. Pidato tapi untuk supir soka. Woi wes pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai saking mangkelnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji napa wae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi ya pirsa semua. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sithik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah Rasul. Biasa. Ikut tenan to? Tenan nih. Itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane itu teperoh kapan mati ini. Lah ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh.
Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi ki apal mung sitok. Aku apal 30 juz. Lah kula kok didalili. Ayatnya kan jelas layak lamu illah. Cek terus ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna illa maritadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengar, dengar.